Mesir. Beliau pun ketika itu dari Damaskus ya, kurang lebih mungkin kalau pesawat sekarang itu hanya 1 jam 2 jam ya, ke Kairo. Wa tawafa katsiran min al-budan, dan juga banyak sekali mengelilingi negeri-negeri lainnya ya untuk belajar keilmuan. Nah, adapun syekhnya juga banyak sekali ya, mungkin di satu tempat saja bisa berapa, apalagi ini di berbagai negara, itu banyak sekali ya, sehingga beliau menjadi salah satu ulama yang mentereng di zamannya ya, sampai sekarang bahkan. Dan salah satu yang paling terkenal, ulama yang paling terkenal, ahammuhum, adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, beliau juga belajar kepada Ibnu Taimiyah yang mungkin kita juga kenal, wa ghairi, dan yang selainnya. Ada banyak ya, mungkin di sini disebutkan yang paling terkenalnya saja, sehingga orang ketika mendengar Ibnu Taimiyah mengenal karena karangannya, keilmuannya, sehingga cukup ya mengakui bahwa beliau belajar kepada orang-orang hebat yang juga melahirkan orang-orang hebat. Jika saya lihat dari sanad kitabnya, sanad kitabnya ini salah satunya dari jalur anaknya ya, anak beliau. Anak beliau ini guru dari ulama terkenal juga al-muhadits ya, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani itu berarti selevel dengan cucunya beliau ya. Artinya Ibnu Hajar belajar mengambil kitab ini dari anaknya, anak Imam Az-Zahabi ya. Dan salah satu dari murid Ibnu Hajar itu adalah Al-Imam Zakaria Al-Ansyari ya, ulama-ulama hebat, melahirkan ulama hebat. Dan kami juga, saya Al-Fakir, membaca kitab ini mungkin dari salah satu daurah ya, daurah yang diadakan oleh Madrasah Al-Iraqiyah gitu. Jadi pembacaan kitab ini dari ulama jalur kalau tidak salah jalur India gitu, Hindi ya. Nah, sampailah tadi ke ulama, ke Syekh Zakaria Ansori ya, ulama Mesir, lalu ke Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau yang mensyarah dari Fathul Bari ya, kitab Fathul Bari. Nah, dan beliau juga menjadi penanggung jawab ataupun muassis juga ya, banyak sekali tempat-tempat yang dijadikan belajar, khususnya dalam hadis ya. Beliau juga datang kepada ulama-ulama yang tidak hanya, bahkan di umur yang masih muda beliau sudah menghatamkan Al-Quran dengan qiraatnya, lalu belajar ke ilmu, ke muhadits ya, para ahli hadis, para ahli fikih, dan juga para ahli riwayat yang lainnya. Nah, itu dan beliau juga menulis banyak sekali buku ya. Nah, diantaranya tadi sampai bahkan ratusan ya. Nah, ini dikatakan di sini ya. Dan yang paling terkenal kitab Tarikhul Islam ya, di antara tentang tarikh, dan Siru A'lamin Nubula ya, ini juga tentang sejarah, tentang tarikh ya. Wa Tadhkiratul Hufadz, ini juga tentang biografi kalau tidak salah ya. Nah, beliau di masa tuanya itu sempat sebelum wafat mengalami kebutaan ya, selama 7 tahun sebelum wafat. Lalu beliau juga akhirnya Allah metufia ya, tawalla, dan dipanggil oleh Allah SWT di Damaskus, kembali ke Damaskus pada tahun 748. Jadi umur beliau kurang lebih sekitar berapa tadi, lahir 673 ya, wafat 748, 5, 6, 2, 75 ya, sekitar 75 tahun ya. Nah, dan itu sangat singkatnya ya, sangat singkat. Banyak sekali kisah-kisahnya juga diceritakan oleh para ulama, karena tadi karangannya memang dikaji di banyak sekali tempat ya, kajian. Nah, mungkin untuk kesempatan kali ini kita membaca satu bab saja ya, karena waktu juga di sini sebetulnya bisa, dan mungkin saya hanya akan banyak membaca saja, karena penjelasannya saya rasa tanpa perlu dijelaskan pun mungkin nanti akan sangat jelas apa yang ditulis oleh beliau ya, khususnya dengan konteks tadi. Begitu ramainya sekarang anak-anak muda umat muslim ya, yang tasyabuh gitu ya tadi, menyerupai ataupun juga menggandrungi orang-orang musyrikin. Nah, itu bagaimana peringatan dari Imam Az-Zahabi tentang hal ini? Padahal ini sudah 800 tahun lalu ya. Berarti ya hal-hal seperti itu masih relate sampai sekarang.
Nah, ini dari kitab beliau, qala musannifur rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi syai'in fid dharain amin. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bil Islam. Ya, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniai kita agama Islam. Wa bassarana bil umya, ya wa hadana minad dhalal, yang telah membuka mata kita dari kebutaan, maksudnya adalah kebutaan hidayah, ya wa hadana minad dhalal, dan memberikan jalan dan hidayah kita dari kesesatan. Wa wafaqna li ittiba'i millatil Hanafiyah atau Hanifiyah, dan telah memberikan kita karunia juga, ya, sehingga kita bisa mengikuti golongan atau milah yang Hanafiyah atau Hanifiyah. Maknanya sama, ya, artinya yang lurus, ya. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin mab'utsir rahmatil lil alamin, dan salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang diutus sebagai rahmah bagi seluruh alam, imaman lil muttaqin, imam bagi para orang-orang bertakwa, wa syafa'an lil mudznibin, dan yang memberikan syafaat bagi para pendosa. Semoga kita termasuk di dalamnya yang diberi syafaat, ya, dan syafaat Rasulullah di akhirat nanti dua, ya, bentuknya dua hal, ya, salah satunya adalah menyelamatkan umatnya dari kecelakaan nanti di akhirat. Wa muhadzaran min tashbihi bil yahudi wan nasara was sabiin, dan sebagai penyeru atau pengingat, ya, memperingatkan dari penyerupaan atau yang dari penyerupaan dengan Yahudi, Nasara, dan Sobiin. Sobiin itu kata yang digunakan untuk sesiapa yang menyembah bintang, ya, zaman dulu. Wada'iyan, dan penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, wa basiratin bi audhihi tabiin, ya, dengan sejelas-jelasnya penjelasan. Wala alihi ashabi ajmain, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruhnya. Nah, apa yang dikatakan Imam Az-Zahabi di paragraf pertamanya tentang kitab ini, minal asafi alal awami jahilin, katanya sangat disayangkan, ya, khususnya terhadap orang-orang awam yang jahil, ya, yang tidak tahu. Jahil di sini bukan secara kecerdasannya, IQ dan sebagainya, tapi lebih kepada ketidaktahuan tentang syariat al-Islam. Katsiran, yang banyak, ya, orang-orang awam yang tidak tahu. Nah, sehingga secara tidak langsung di sini salah satu penyebab, ya, kenapa tasyabuh, kenapa banyak sekarang khususnya anak-anak muda kita atau bahkan mungkin, ya, umat muslim pada umumnya banyak sekali yang gandrung terhadap orang-orang musyrik, ya. Banyak sekali yang bahkan mencoba menyerupai diri, ya. Menyerupai ini bukan saja dari sisi penampilannya, tapi justru juga dari sisi kebiasaan, ya, ataupun dari perayaan-perayaan dan sebagainya. Nah, salah satu faktor terbesarnya adalah ternyata apa? Itu al-jahil, ketidaktahuan tentang apa? Tentang syariat Islam, ya. Nah, fi makana alaihi salaf, ya. Dan juga ketidaktahuan tentang orang-orang terdahulu, orang-orang as-salafu minas solihin, orang-orang terdahulu yang soleh, ya. Kenapa orang sekarang kita coba orang-orang yang menggandrungi, ya, mau anak-anak, mau dewasa, mau bapak-bapak, ibu-ibu, yang menggandrungi, contohnya mungkin para tokoh entertainer, ya, artis, penyanyi. Kenapa? Salah satu faktornya mereka menggandrungi orang-orang tersebut karena ketidaktahuan, ya, karena nggak tahu siapa lagi yang harus digandrungi, gitu. Kalau tahu keagungan Rasulullah, tahu kesolehan para ulama terdahulu, ya, tidak sebanding dengan orang-orang sekarang yang banyak digandrungi, ya, tidak sebanding, sehingga menganggapnya terkenal apapun zaman sekarang, gitu, itu tidak setara dengan Rasulullah SAW-nya, gitu, sehingga ya tidak dipedulikan nantinya, ya. Tapi kita bisa tanya, coba orang yang menggandrungi, contohnya mungkin tokoh-tokoh penyanyi, apa mereka tahu tidak, gitu, ya, hakikat dari orang-orang soleh terdahulu, ya. Kemungkinan besar tidak tahu, gitu, ya. Sehingga apa? Ya, mereka kecenderungan dan milihnya adalah menggandrungi orang-orang musyrikin tersebut, ya. Fitamasukihim bisiratil mustaqim, ya. Bagaimana orang-orang terdahulu, ya, orang-orang soleh dalam memegang teguh siratul mustaqim, ya, jalan lurus, jalan yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu al-Islam, ya. Wa mujanabatihim lil bid'ah, dan bagaimana juga orang-orang saleh terdahulu, orang-orang salaf terdahulu menjauhi tentang kebid'ahan, ya, yang tentu ini bisa
merusak agama itu sendiri. Wa syi'ari ahlil jahim, dan seruan-seruan ajakan-ajakan para ahli jahanam. Coba ya, orang-orang yang digandrungi sekarang kemana diseru, kemana akan berlabuh dan kemana akan dituju. Saya rasa mungkin sebagian juga anak-anak kita sudah tahu. Kalau menggandrungi artis, penyanyi dan sebagainya, tahu nggak mereka di mana kira-kira tempatnya? Meskipun artinya kita tidak bisa menjudge ini ahli surga karena itu hak prerogatif Allah, tapi kita tahu bahwa orang-orang musyrik itu kan adalah, nanti di sini juga disebutkan ya, adalah bahan bakarnya api neraka gitu. Kenapa kita mengikuti bahan bakar api neraka gitu? Kenapa tidak kita mengikuti bibit-bibit yang akan tumbuh di surga? Nah, kurang lebih mungkin seperti itu ya. Wa syi'ari ahlil jahim wa qiyamu jahalatil khalafi bi muwafaqati kulli dhalinin athim. Ya. Dan melakukan ataupun mengerjakan ya kebodohan-kebodohan zaman ini. Nah, maksud zaman ini 800 tahun lalu ini ya, sekali lagi ini konteks kitab ini 800 tahun lalu, tapi sangat relate sekali dengan sekarang ya. Kenapa masih mengerjakan kebodohan-kebodohan zaman sekarang yang sesuai dengan kesesatan dan dosa gitu. Nah, ini kurang lebih paragraf pertama beliau langsung ultimatum gitu ya, tentang tahdzir, memperingatkan tentang mengapa gitu kondisi ya di zaman itu umat muslim yang dilatar belakangi atas kebodohan tentang agama Islam justru malah mengikut dan ketidaktahuan terhadap orang-orang soleh, orang-orang salaf terdahulu, malah tadi ya mengikuti orang-orang yang menyeru kepada jahanam. Fala haula wala quwata illa billahil azim. Maka sungguh ya tiada kuasa kecuali Allah yang Maha Agung. Idz waqa'a ma haddadna biwujudihi Rasulul Karim. Ya, kalaulah ya mengetahui gitu apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah peringatkan di dalam hadisnya, ya dalam hadis beliau. Nah, tentu kita akan sangat merasa bukan malu tapi lebih khawatir mungkin ya terhadap diri kita sendiri gitu. Kata Rasulullah SAW, la tattabi'unna sananal makana qablakum hadza qudzati bil qudzati hatta law dakhalu hujratud dabb, katanya la dakhaltumuhu. Jadi di sini Rasulullah SAW memperingatkan, katanya dalam sebuah hadis ya, sungguh katanya kamu akan mengikuti ya sunan, tradisi-tradisi ya umat-umat sebelum kamu, katanya bagaikan bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah yang lainnya, sampai kalaupun mereka masuk ke lubang dob, katanya niscaya kamu akan masuk ke dalamnya pula gitu. Jadi kalau ada hewan masuk ke lubang itu akan diikuti ya. Karena apa? Karena tadi faktor ketidaktahuan, faktor kelalaian ya, kebodohan dan sebagainya. Dan itu terjadi sekarang ya. Bukan ini sekali lagi hitungnya 800 tahun lalu, tapi itu sekarang berapa banyak ya umat-umat muslim, saudara-saudara kita, anak-anak kita, teman-teman kita yang tadi ya bahkan idola-idolanya terjerumus kepada keburukan pun masih dibela, ikut bahkan ya. Nah, ini seperti hadis ini, masuk ke lubang hewan pun dia masih ikut gitu ya. Karena apa? Basirohnya, hatinya tertutup dengan kebodohan dan ketidaktahuan. Ya. Kila, nah ini sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, al-Yahudi wan Nasara." Nah, maksudnya adalah tradisi-tradisi yang diikutinya adalah Yahudi wan Nasara. Kata Rasulullah, siapa lagi? Nah, maksud dari siapa lagi adalah faman ani ghairahum. Siapa lagi yang aku maksud selain mereka? Itu kata Rasulullah SAW. Maka baginda SAW bersabda ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk di dalamnya. Ya. Nah ini yang akan diulang-ulang ya oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya ini sebagai penegas ya bahwa sekalipun nanti bahkan ada di sini secara rinci yang saya nggak maksud kok mengikuti
Masih boleh nggak seperti itu? Ada itu saya untuk menyenangkan anak, menyenangkan keluarga dan sebagainya. Itu justru nanti akan mendapat penentangan keras dari Imam Zahabi yang mempunyai pernyataan seperti itu. Ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, lanjutannya, al-Yahud al-Maghdub. Orang Yahudi itu adalah orang-orang yang dimurkai ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan Nasara dhalun. Orang-orang Nasrani itu adalah orang-orang yang sesat ya. Ini sebutan mereka dan termaktub di dalam surat Al-Fatihah ya. Sudah jelas bahwa Yahudi itu orang-orang yang Allah murkai. Kenapa? Karena banyak sekali khususnya Bani Israel ya. Nabi yang diutus kepada mereka tapi mereka bunuhi, mereka ingkari ya. Mereka rubah isi kitabnya, bahkan begitu jelas ya perubahan dan penyimpangannya gitu. Dan Nasara adalah orang-orang yang sesat ya. Sesat kenapa? Karena sudah mendapatkan jalan hidayah tapi banyak disimpangkan ya. Karena mungkin kita bisa temukan dalam Injil ya dan sebagainya, mungkin hal-hal yang semakna ya kandungan isinya dengan ajaran Islam contohnya. Karena apa? Kalau para ulama mengibaratkan kenapa orang Nasrani itu disebutnya dhalun, sesat ya, karena tadi perubahannya mungkin ada tidak seperti Yahudi ya. Kalau Yahudi begitu banyak ya, Nasrani juga sama banyaknya. Tapi di sini penisbatan kedua hal itu bahkan termaktub oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa qad aujaballahu 'alaika ya hadzal muslim. Adapun Allah sungguh telah mewajibkan kepada kalian wahai muslim antada'ullaha ta'ala untuk berdoa kepada Allah kulla yaumin wa lailatin di siang dan malam ya. Sab'a asyara marratin bil hidayah. 17 kali kita berdoa kepada Allah untuk ditunjukkan jalan hidayah ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus ya. Alladzina an'amallahu alaihim, yang Allah berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Berapa kali kita baca Al-Fatihah? Minimal 17 kali, wajib itu. Artinya apa? 17 kali kita wajib berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan saya dari jalan orang-orang sesat, jalan orang yang dimurkai. Tapi kenapa? Ini mungkin bahasa beliaunya ya. Tapi kenapa kita justru kita ikut dengan orang-orang yang sesat dan dimurkai itu? Apa tidak kurang 17 kali kita minta kepada Allah perlindungan, hidayah dan sebagainya gitu? Apa tidak kurang 17 kali ya kita minta kepada Allah? Tapi kitanya malah apa? Malah mengikuti orang-orang Yahud atau Nasara ya. Nah, beliau juga menyampaikan ya, fa kaifa tatayyabu nafsaka bi tashbihi bi qaumin hadhihi sifatuhum. Bagaimana mungkin ya kamu memperbagus diri dengan menyerupai kaum yang disifati dengan kemurkaan dan kesesatan tersebut? Kan bertentangan ya, mismaul. Tidak masuk akal. Kita meminta hidayah kepada Allah, minta jalan yang lurus ya 17 kali minimal, tapi apa? Kitanya malah menuju kepada kemurkaan dan kesesatan itu ya, dengan menyerupai kaum-kaum yang sesat dan dimurkai Allah tersebut ya. Wahum hatabu jahannam, sedangkan mereka itu apa? Tadi ya, bahan bakarnya api neraka. Ini pertanyaan yang sebagai penegas ya. Bagaimana mungkin kamu ingin ingin minum ya, tapi malah menjauhi sumber air minum itu, seperti halnya itu ya. Walau qila laka, katanya, nah kalaulah sepertinya kamu ada yang mengatakan kepadamu tasyabbah bimasyaratin la anifta min dzalika wa ghadabta. Coba kalau ada yang mengatai kamu, mengolok-ngolok ya kepada kamu, kok kamu berbuat hal yang jelek dan menjijikan sih gitu, pasti kita akan marah kan ya. Nah itulah gambaran bahwa harusnya kita sadar ketika kita menyerupai sebuah kaum itu, maka justru kita yang menjerumuskan diri kepada kehinaan yang kita sendiri marah akan hal itu gitu ya, kalau dinisbatkan langsung. Wa anta tashabbahu bi aqlaf ya, sedangkan kamu menyerupai aklaf. Siapa aklaf itu? Orang yang
tidak disunat katanya. Jadi ini membedakan. Kalau muslim kan disunat, ya. Jadi ini istilah para ulama zaman dulu ya. Kok kamu ngikutin orang-orang yang nggak sunat ibaratnya? Artinya orang-orang yang non muslim, orang-orang musyrik, gitu ya. Abidi salibin fi 'idihi, yang menyembah kepada salib ya, salib di hari raya mereka. Wa taqsusi gharaq wa tafarrihuhum. Ya. Jadi mengikuti hari rayanya, membahagiakan anak-anaknya di hari itu dalam rangka memeriahkannya. Wa tasbughu lahumul bayd, lalu mencelup mewarnai telur. Nah, ini kebiasaan Yahudi zaman dulu ya, Nasrani. Jadi salah satu ritual dari hari rayanya adalah mewarnai telur. Ya. Mungkin zaman sekarang masih ada, tapi waktunya yang berbeda kalau tidak salah. Wa tashtaril bakhur wa tahtafilu li'idi aduwak. Ya, memberi bahur. Di sini apa? Pokoknya sesuatu hal yang khas ya, wewangian yang khas untuk perayaan Nasrani gitu. Dan wa tahtafilu, dan merayakan hari raya musuhmu. Kaihtifali kali ini nabiyak, seperti halnya kamu merayakan hari Id nabimu gitu. Coba seberapa meriahnya sekarang umat muslim hari ini merayakan Valentine, merayakan Halloween, merayakan bahkan Christmas ya, merayakan Natal. Sekarang luar biasa ya, dengan dalil toleransi ikut juga memasang pohon Natal contohnya ya, atau memakai sinterklas dan sebagainya. Itu kan sudah kebablasan. Nanti juga akan terbahas di sini ya, disinggung oleh beliau gitu. Jadi bagaimana mungkin gitu ya, sedangkan kita tahu yang kita ikuti itu adalah orang-orang sesat dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita merayakan hari raya musuh kita gitu ya, seperti halnya kita merayakan Idul Adha dan Idul Fitri ya. Nah, fa aina yuzhabu bika, maka akan pergi kemana kamu in fa'alta dzalik, kalau kamu berbuat seperti itu ila maqtillah. Coba kemana kira-kira kita akan pergi kalau contoh kita punya musuh lagi pesta, kita datang ke pesta musuh kita, apa yang akan terjadi? Ya kita dibunuh oleh musuh kita. Nah, kalau dalam hal ini apa? Kita mengikuti merayakan hari raya orang-orang yang dibenci Allah, dimurkai Allah. Kira-kira apa yang akan kita dapat? Miqtillahi wa sakhatihi, kemurkaannya dan kebenciannya juga ya. Illam yaghfirillahi lak, kalau apa? Allah tidak mengampuninya. Artinya kalau kita tidak bertaubat akan hal itu. In alimta, kalau kamu tahu katanya, annan nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana yahuddu, kalaulah kamu tahu bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu sangat bukan hanya menghimbau ya, tapi ini mendesak gitu ya. Kalau menghimbau itu cuma ya himbauan, tapi ini desakan ya. Ala mukhalafati ahlil kitab, untuk menyelisih ahli kitab, fi kulli makhtassu bihi, terhadap apa-apa yang dikhususkan bagi mereka ya. Hatta inna syaiba, ini sampai-sampai Rasulullah bersikap seperti ini. Sampai-sampai sungguh uban ya, inna syaiba, uban itu dalam Islam allazi huwa nurul Islam. Di dalam hadis dikatakan apa? Uban itu adalah cahaya ya. Uban itu cahaya bagi seseorang. Ini ya, Masya Allah sudah pada bercahaya ini asatidz. Makanya ya, sudah banyak uban berarti sudah bercahaya ya. Nah, qala fihi Rasulullah. Ini perkataan ini bahkan Rasulullah ada sabda beliau, man syaba syaibatan fil Islam, barang siapa yang beruban di dalam al-Islam kanas nuran yaumil qiyamah, maka dia akan dicahayai di hari kiamat. Maksudnya apa? Ulama berpendapat bahwa barang siapa yang dia membela al-Islam, berada dalam agama Islam sampai beruban, gitu maksudnya ya, maka akan Allah naungi nanti di hari kiamat ya. Tapi ini sudah kita tahu ya, ini keutamaan dari uban ya. Uban itu cahaya dalam Islam. Ini hadis Rasulullah. Tapi apa coba Rasulullah? Saking beliau itu ingin menyelisihi orang-orang musyrik ya. Qad amarona fi nabil khidab ya. Justru beliau memerintahkan kita, Rasulullah SAW, untuk untuk mencelup, mewarnai ya,
uban kita. Kenapa? Li ajli mukhalafatihim. Untuk apa? Menyelisih mereka. Nah, ini satu sisi coba. Uban itu adalah cahaya dalam Islam, punya keutamaan, keagungan. Tapi Rasulullah karena tahu bahwa dengan mewarnai uban itu bisa menyelisihi orang-orang kafir, beliau memerintahkan coba diwarnai. Ya, berarti ini juga mungkin nanti dalam fikihnya ada pembahasannya ya. Boleh mewarnai selain hitam. Ya, kalau tidak salah nanti ada pembahasan fikihnya mungkin yang lebih lengkap dan panjang ya. Fafarodo. Nah, tapi dua hal ini ya, hadis Rasulullah ini seolah bertentangan, tidak bertentangan tapi lebih kepada penegasan ya. Bahwa saking Rasulullah menyuruh kita untuk menyelisihi orang-orang kafir itu, menyelisihi orang-orang Yahudi, maka sampai sebuah keutamaan pun itu Rasulullah tinggalkan gitu ya. Ya. Dan itu yang pertama ya. Nah, ini bab pertama tentang dua bab sudah itu kalau tidak salah. Ya. Tentang ketidaktahuan kita atau peringatan keras ya, juga dari Imam Zahabi tentang dari Rasulullah SAW seperti apa harus menyelisihi orang-orang musyrikin tadi ya. Nah, lalu di abjad setelahnya ini sama penegasan lagi ya, bahwa wujubu mukhalafatul ahlul kitab ya, keharusan dalam menyelisihi para ahlul kitab. Ini ada beberapa bentuk yang beliau mengambil langsung dari hadis ya ataupun Al-Qur'an. Fa farada alaina mukhalafatul muhtasil tadi sudah, maka diwajibkan bagi kita untuk menyelisihi dalam berbagai bentuk yang banyak ya. Di antaranya, nah ini yang ada di dalam hadis nih ya, bentuk penyelisihan Rasulullah agar tidak serupa dengan orang musyrik. Idza kana li ahadikum tsauban. Kata Rasulullah, kalau kamu punya dua baju, maksudnya dua potong baju, ya, fal yusolli fihima. Jadi zaman dulu mungkin berbeda ya dengan sekarang. Jadi kata Rasulullah, kalau kamu punya dua potong baju, sholat dengan dua potong itu. Maksudnya dipakai bagian atas dan bawah, gitu ya. Fa illam yakun lahu illa taubun falyattazir. Kalau tidak, cuma punya satu, maka pakai falyattazir itu apa? Dilipat ya, artinya disarungkan gitu. Maka kain itu disarungkan. Wala yashtamilu istimalil yahud, dan jangan memakainya seperti memakai orang-orang Yahudi. Kalau tidak salah orang-orang Yahudi itu juga memakai satu kain, tapi tapi dia tidak ada ujung kalau tidak salah. Mungkin ini juga saya perlu penjelasan secara visual ya, karena yang saya dapat hanya dari penjelasan lisan ataupun tulisan, sehingga mungkin perlu penjelasan visual. Tapi yang jelas, yang Rasulullah anjurkan kalau kita punya hanya satu kain saja, itu disarungkan gitu. Kalau Yahud mungkin kalau tidak salah dikerubungkan mungkin ya, kalau tidak salah. Yang jelas, bahkan kalau tadi ya, kalau punya dua baju jelas pakai dua bagian. Kalau satu jangan sampai dipakainya serupa dengan Yahudi. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau punya satu kain di zaman itu ketika itu, jangan dipakainya seperti Yahudi. Pakailah disarungkan katanya. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua ya, khaliful yahud wa sallu fi ni'alikum. Selisihi orang-orang Yahudi dan salatlah kata Rasulullah ya, dengan sendal kalian. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Jadi kalau orang Yahudi itu tidak boleh salat memakai sendal. Maka kata Rasulullah pakai sendal. Nah, tapi ini perlu dipahami lagi juga dalam hal fikihnya juga ya. Kata menurut ahli fikih fuqaha, memang artinya dibolehkan. Kalau dalam al-Islam dibolehkan sholat memakai bukan sendal dalam artian sendal seperti ini ya, tapi lebih kepada sepatu zaman dulu gitu. Tapi kalaupun maksudnya pakai sendal pun kita boleh ya, selama tidak ada najis, dan kalau mungkin di tempat yang membutuhkan untuk alas memakai sendal itu masih boleh ya. Tapi kalau di Yahudi itu tidak boleh sama sekali ya. Bahkan ada perintah, tapi perintahnya bukan mewajibkan, tapi perintahnya membolehkan. Para fuqaha ahli fikih berpendapat, di antaranya kalau kita bisa memakai sendal dan tidak memakai sendal, lebih baiknya tidak memakai sendal ya. Tapi boleh memakai sendal supaya menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah, ini kondisinya zaman dulu ya, di zaman Rasulullah yang mungkin perintah sholat, perintah saum dulu masih belum secara sempurna gitu diturunkan ya, sehingga dulu kan saumnya masih seperti Rasulullah sebelum turun Ramadan diwajibkannya kapan? 10 Muharram. Sedangkan 10 Muharram itu ketika datang ke Madinah orang-orang Yahudi justru yang saum 10 Muharram. Maka kata Rasulullah,
kita supaya beda sama orang Yahudi, saumnya 2 hari, ya, tanggal 9 sama 10. Maka Rasulullah pun ingin, tapi belum terlaksana, ya. Nah, jadi dalam hal ibadah pun bahkan demikian. Nah, dan juga ada lagi dalam hal masih pakaiannya. Ala taro annal imamata zurqai wa safra. Jadi orang dulu itu salah satu ihtimam dengan memakai peci, ya. Tidak hanya kalau dulu mungkin tidak peci, tapi penutup kepala lah. Itu imamah disebutnya, imamah. Itu kan di dalam al-Islam, di dalam syariat, di Al-Quran, di hadis, di dalam fikih, itu tidak ada larangan memakai imamah, ya, penutup kepala yang berwarna hijau ataupun biru. Tidak ada larangan nasnya. Di Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada, di dalam fikih juga tidak ada. Kana libsuhuma lana halalan. Kalau kita pakai halal qabla al-yaum, sebelum hari ini 800 tahun lalu, ya. Jadi beliau sekali lagi Imam Zahabi hidup di zaman salah satunya Sultan Mamalik, yaitu Al-Qalawiyun kalau nggak salah. Itu salah satu khalifah di Al-Ayyubiyah di Mesir, yang sampai sekarang masjidnya ada di dekat Qal'ah Salahuddin, ya, ada khas gitu, ya. Nah, itu pemimpin Islam khalifah ketika itu membuat sebuah aturan yang mana aslinya itu tidak ada dalam larangan, ya, membuat sebuah larangan. Di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada, di dalam fikih juga tidak ada larangan itu. Tapi untuk menyelisihi orang-orang musyrik, menyelisihi orang-orang kafir, maka Muhammad, ya, bin Qalawiyun itu melarang pemakaian imamah, ya, berwarna merah, berwarna hijau dan biru, ya, karena itu sering dipakai menjadi identitas orang-orang musyrik, ya, ketika itu, ya, sampai seperti itunya, gitu, ya. Wa fi am sabumiyah, itu di tahun 700-an. Beliau kan tadi lahir 600 akhir sampai ke 700 awal, ya. Alzamahum sultanil malik nasir, tadi udah, ya. Bilib sihima harumat alaina, ya, kata beliau diharamkan orang muslim di Mesir ketika itu untuk memakai imamah merah dan hijau dan biru. Nah, salah satu ini berarti perlu peran juga kan, ya, peran para pemegang kebijakan, pemimpin khususnya, ya, dalam hal ini, karena ini bisa termasuk ke dalam hal akidah. Afa'at tatayyibu nafsak, apakah kamu memperindah dirimu ayuhal muslim, wahai orang muslim, al-yaum, hari ini, antal basa imamata sofro, dengan memakai imamah warna hijau, warna biru dan hijau. Nah, gitu, ya. Ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin bisa dikaitkannya salah satunya dengan pelangi, ya. Warna pelangi sekarang kan disepakati itu warna identitas LGBT contohnya. Maka kita harus mengharamkan diri kita untuk memakai pakaian tersebut, ataupun mungkin yang berkaitan dengan itu, karena khawatir itu mengidentitaskan diri dengan menyetujui LGBT yang menyelisih syariah. Nah, kalau dengan sekarang mungkin kaitannya seperti itu, ya. Lalu kata beliau, innama anta fi sakaratil ghaflah, berarti kamu dimabukkan dalam kelalaian, ya, kata Allah SWT berfirman, in wajadna abauna 'alal ummah. Wa qad qala Nabi sallallahu al-khaliful musyrikin. Rasulullah senantiasa menyampaikan, selisihilah orang-orang musyrik, selisihilah orang-orang musyrik. Wa qala Nabi sallallahu al-farqu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus suhar, ya. Dan yang membedakan, ya, makan kita, saum kita dengan saumnya ahlil kitab, yaitu sahur, ya. Jadi sahur itu bukan masalah sekedar kuat tidak kuat, kenyang tidak kenyang, tapi ini masalah akidah, masalah syariah, ya. Pertama, sahur mengandung keberkahan. Kedua, sahur itu menyelisihi orang-orang ahlul kitab, karena ahlul kitab juga pada saum dulu tapi tidak sahur. Maka jangan sampai kita juga sama. Artinya malas bukan berarti memang tidak berdosa, gitu, ya, tapi akan lebih baik sekalipun seteguk air, sesuap nasi, karena meniatkan diri untuk keberkahan dan juga untuk menyelisihi orang-orang ahlul kitab tadi, ya. Nah, itu mungkin kurang lebih rahimakumullah, karena mungkin tadi dimulai agak terlambat, ya, sehingga belum terlalu banyak yang bisa kita kaji dan bahas pada siang kali ini.
karena akan menuju asar, jadi mungkin saya cukupkan dulu tadi ya. Sebetulnya ini kurang lebih dua bab. Pertama tentang ketidaktahuan ya, kebodohan umat yang menyebabkan mereka untuk terjatuh kepada penyerupaan orang-orang musyrik tadi. Yang kedua adalah kewajiban ya, wajibnya untuk menyelisihi ahlul kitab ya, khususnya dan umumnya orang-orang musyrik yang ada ya. Dan ini sekali lagi, apalagi di zaman yang kita di saat ini yang sudah sangat bercampur ikhtilat. Bahkan nanti juga ada di sini dibahas, Umar sampai mensyaratkan gitu kepada orang-orang ahlul kitab di kekhalifahannya itu tidak boleh menampakkan perayaan-perayaan mereka gitu, saking tegasnya karena kekhawatiran terhadap umat. Sedangkan kita sekarang gimana? Nah, di sini juga bahkan ada, beliau juga menyentil ya para ulama yang melalaikan hal-hal itu ataupun berdiam diri, ataupun bahkan ada sebagian dari kita sekarang yang bahkan justru mendorong seolah-olah gitu ya. Padahal sudah sangat jelas. Seperti mungkin kalau zaman sekarang mungkin saya ambil contoh kasus perayaan Natal ya. Nah, itu sudah jelas. Kemarin cukup ramai mungkin ketika main bola ya, Muhammad Salah katanya itu muslim, taat, tapi memposting itu dengan rumahnya ada pohon Natal gitu ya. Nah, itu sudah cukup kebablasan. Meskipun ada ikhtilaf itu di pengucapkan Natal, ya boleh tidak, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalau saya melihat yang membolehkan itu ulama-ulama Mesir diantaranya ya, Fatwa Al-Azhar, sebagian ulama juga dari sana. Itu konteksnya berbeda dengan kita, karena di Mesir itu mengucapkannya bukan seperti kita mungkin Merry Christmas dan sebagainya gitu, hanya sebatas ucapan sapaan gitu, sapaan yang mana justru dan kondisi umat di sana sudah sangat kuat secara akidah dan keilmuan ya, sedangkan di kita itu masih sangat mengkhawatirkan ya, sangat lemah gitu, bahkan mungkin masih banyak yang tidak tahu cara membaca Al-Quran, tidak tahu sholat yang baik dan sebagainya. Tapi disuguhi tadi dengan pembolehan seperti itu, maka justru khawatirnya adalah terjerumus justru ya nanti ke dalam kan boleh tuh mengucapkan, berarti boleh ikutan ke gereja, berarti boleh juga Natal, berarti boleh juga kado dan sebagainya. Nah, itu kan nanti akan berdampak ya pada hal-hal seperti itu. Nah, ini mungkin insya Allah nanti kita akan semakin dibaca, mungkin semakin kita menyadari ya peringatan-peringatan itu, dan bagaimana kerasnya mungkin para ulama, para khalifah, bahkan Rasulullah SAW sendiri ya dalam memperingatkan untuk tidak mengikuti menyerupai ya orang-orang musyrik ya. Nah, itu Iwan Fidan rahimahullah ya untuk hari ini. Insyaallah nanti mudah-mudahan kalau beres satu majlis, mungkin satu majlis lagi, kalau kurang kita habiskan dengan 3 majlis. Ada nanti ini ada mungkin saya sedikit bacakan agar kita terbayang nih apa yang akan dikaji nanti. Pertama, sukutu alal munkar min akbahil qabaih. Nah, ini ada kondisi di mana diamnya terhadap kemungkaran itu adalah seburuk-buruknya keburukan. Ya itu ada babnya. Kedua, raddu ala man qala, sanggahan kepada sesiapa yang berkata la naqsud tasyabuh bihim, saya mah nggak bermaksud menyerupai. Nah, itu ada nanti sanggahannya. Ya kan banyak nih yang sekarang justru seperti ini. Lalu ada juga mensuari tasyabuh. Ada bentuk tasyabuhan itu seperti apa? Ya. Yang terjadi 800 tahun lalu. Kalau saya baca itu juga bahkan lebih parah mungkin ya di zaman kita. Bahkan nanti ini juga yang sangat kaitan dengan akidah, tafsirul mawalah ya. Penafsiran tentang mualah ya, tentang ketaatan kita ya, tentang loyalitas kita dan sebagainya. Bayanu syarul ibda wa dzikril khatirhi ya, tentang keburukan dalam hal bid'ah ya, dan menyebutkan bahayanya tadi ya. Lalu juga nanti ada madakhil syaiton alal insan, pintu-pintu masuk setan ya, untuk supaya tadi kepada manusia gitu, agar tadi sangat halus setan itu ya, untuk supaya si orang itu terjatuh kepada tasyabuh tadi. Ada nanti dibahas.
Bahkan kubulul hadiah minal nasori, ini gimana nih dalam menerima hadiah orang Nasrani? Nah, ada juga nanti dibahas. Tafsil qaulu fi qimar, ya, dan ada juga rincian dari tentang bagaimana mungkin nanti salah satunya ya, ini ada kebiasaan nanti orang-orang musyrikin ya. Terus juga di akhir nanti pembahasan fasadul akidah, kerusakan akidah ya, yang menyebabkan nanti kan salah satu kekhawatiran terbesarnya dengan tasyabuh ini adalah kerusakan akidah umat ya. Nah itu saja Bapak yang dirahmati Allah. Insyaallah untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Astagfirullahaladzim wa azza wa jalla wa astagfirullahaladzim wa lakum wa khudawan alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.